Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus peralihan fungsi lahan menjadi pemukiman di Perumgan, Sukabumi, Bandar Lampung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safa Fauziaranti, NPM 201415 Fakultas Pertanian, Jurusan Kehutanan, Universitas Bandar Lampung. Dosen pengampu mata kuliah Biologi Konservasi. Yang pertama, Prof. Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto MS, Dr. Haja Baina Sari Dewi, S.Ud. MP IPM, Novianti, S.Ud. MSI. Pendahuluan, peralihan fungsi menjadi pemukiman disebabkan karena semakin padatnya masyarakat yang membutuhkan pemukiman sebagai tempat untuk bernaung dan hidup, seperti halnya perumahan yang berada di GAN. Perubahan lahan yang dijadikan perumahan menyebabkan peresapan air menjadi berkurang dikarenakan berkurangnya lahan tanah dan penebangan pohon-pohon yang ada di lahan tersebut. Peralihan lahan ini sangat mempengaruhi kondisi lahan resapan dan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, sehingga dalam hal ini saya memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi peralihan fungsi lahan menjadi pemukiman di perumahan GAN, yang dimana solusi ini dapat terrealisasi jika pihak-pihak ataupun masyarakat mau untuk mendukung solusi-solusi ini agar dapat terrealisasi. Berikut solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peralihan fungsi lahan menjadi pemukiman. Yang pertama yaitu melakukan konsolidasi lahan yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan tanah oleh masyarakat agar tercipta suatu pemanfaatan kondisi lingkungan yang lebih baik. Hal ini dapat berupa penambahan atau penataan fasum jalan, penataan ruang terbuka hijau, penataan kafling-kafling tanah milik masyarakat sehingga tercipta pengembangan lingkungan hunian yang lebih berkualitas. Lalu yang kedua yaitu melakukan regulasi yang didukung dengan political will dari pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga, menerapkan denda untuk penebangan hutan dan hukum pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 50 dan sanksi pidananya dalam pasal 78 UU nomor 41/1999 merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jerah bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Penjelasan umum paragraf ke-18 UU nomor 41 tahun 1999. Yang keempat itu adanya review terkait regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang perlu direview adalah terkait dengan pengawasan dan juga fasilitasi dan insentif terhadap petani yang menerapkan LP2B. Selain itu, perda-perda RT RW maupun RDTR perlu segera direview dan dilengkapi dengan database spesial sehingga zona kawasan yang akan dikendalikan alih fungsi dapat ditetapkan secara jelas. Yang kelima yaitu dilakukan studi mengenai perubahan kualitas fisik lingkungan pemukiman di kawasan pusat kota dengan mengambil studi kasus kawasan pemukiman di daerah Sukabumi dan Lampung. Yang keenam yaitu mengatur keterkaitan antara rencana tata ruang dengan program pembangunan masing-masing daerah. Yang ketujuh yaitu mengatur standar minimal ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Yang kedelapan yaitu adanya program pemukiman rumah susun atau rusun, lahan relokasi, subsidi rumah, atau model lainnya sesuai kondisi keuangan Pemkot yang diterapkan Pemkot dalam mengatasi perubahan lahan menjadi pemukiman. Lalu yang kesembilan yaitu melakukan pematangan rencana pembelajaran kepada masyarakat serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan guna tercapainya tujuan pembangunan vertikal sebagai upaya menangani masalah kependudukan dan permasalahan lahan.
Lalu yang ke-10 yaitu mendorong pembangunan perumahan dan pemukiman ke arah vertikal untuk daerah yang berkepadatan tinggi, terutama di kota-kota besar dan metropolis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.